Pemain ini dikenal memiliki keanggunan saat berada di atas lapangan. Skill dan gaya permainannya dianggap paling elegan di masanya. Ia memiliki semuanya untuk menjadi bintang sepak bola. Bakat alaminya sangat menonjol, yang membuatnya cepat mendapat pengakuan sebagai yang terbaik. Namun seperti banyak pemain imigran lainnya di Prancis, kehidupan masa kecilnya tidaklah terlalu baik. Namun semangat dan dedikasinya dalam sepak bola mengantarkannya ke puncak prestasi yang sulit ditandingi oleh pemain lain. Tetap duduk dengan nyaman di tempat kalian, karena hari ini kita akan bertemu dengan pemain yang memiliki jejak manis di kancah sepak bola dunia. Simak kisahnya. Zinedine Zidane lahir pada tanggal 23 Juni 1972 di Le Castellan, sebuah tempat imigran yang terkenal kumuh di pinggiran kota Marseille, Prancis. Nama lengkapnya adalah Zinedine Yazid Zidane. Ia merupakan anak dari pasangan imigran yang berasal dari Aljazair. Ayahnya bernama Ismail Zidane, bekerja sebagai petugas keamanan di sana, sedangkan ibunya Malika hanyalah seorang ibu rumah tangga. Sejak kecil, Zidane sudah mencintai sepak bola. Ia tumbuh secara alami di lingkungan yang keras. Le Castellan merupakan salah satu tempat di Prancis dengan tingkat kriminalitas tertinggi. Namun hal tersebut justru membuat Zidane kecil sudah memiliki ketangguhan mental yang kelak akan sangat berguna dalam karirnya di dunia sepak bola. Bagi teman-teman migrannya, sepak bola hanyalah olahraga untuk menghabiskan waktu. Namun bagi Zidane, sepak bola adalah upaya untuk mengakhiri kemiskinan yang melanda keluarga dan orang-orang terkasihnya. Dengan tujuan yang luhur dan untuk mengasah kemampuan sepak bolanya, Zidane kecil memberanikan diri untuk bergabung di salah satu klub lokal yang ada di kota kelahirannya, Saint-Henri, pada tahun 1981. Sebagai seorang anak imigran yang bermain di klub tersebut, Zidane terus-menerus dijadikan subjek perundungan rasial dan ejekan tentang asal-usul keluarganya oleh teman-temannya. Hebatnya, Zidane kecil tidak pernah mau menanggapi ejekan dari teman-temannya tersebut. Ia lebih memilih untuk menutup telinganya rapat-rapat. Awalnya, orang tuanya tidak setuju jika Zidane menekuni dunia sepak bola. Namun dengan tekadnya yang terus membara, akhirnya orang tuanya pun luluh dan lambat laun mendukung apa yang sedang Zidane perjuangkan. Pada tahun 1983 saat usianya genap 10 tahun, Zidane memutuskan untuk pindah ke klub Septemes Vallon, di mana dia akan tinggal selama 3 tahun di klub keduanya tersebut. Bersama Valence, penampilan menawan Zidane di atas lapangan hijau berhasil membuat pemandu bakat AS Cannes tertarik untuk merekrutnya. Pada tahun 1986, Zidane secara resmi pindah ke Cannes. Di sana ia bertahan selama 4 tahun dan memulai debutnya di kasta tertinggi Liga Prancis pada usia 16 tahun. Keberhasilan Zidane membawa AS Cannes lolos ke zona Eropa, membuat dirinya menjadi incaran banyak klub besar di Prancis. Akan tetapi ia lebih memilih untuk bergabung dengan Bordeaux pada tahun 1992. Di klub barunya tersebut, Zinedine Zidane tampil luar biasa. Ia berhasil membawa klubnya berbicara banyak di kancah Eropa. Meski tak bisa memberikan gelar pada klubnya pada musim itu, berkat kemampuannya di atas lapangan, ia terpilih menjadi pemain terbaik di Liga Prancis. Zidane sebenarnya sempat hampir meraih gelar juara di level Eropa bersama Bordeaux ketika ia berhasil membawa timnya tampil di partai final Piala UEFA pada tahun 1996. Dalam perjalanannya ke final, Bordeaux berhasil menyingkirkan tim-tim elit seperti Real Betis dan AC Milan. Namun sayang, di pertandingan final, mereka harus menyerah dari raksasa Jerman Bayern Munchen dengan agregat 5-1. Berpredikat sebagai pemain terbaik di Prancis, membuat namanya semakin melambung tinggi. Zidane mulai didekati oleh beberapa klub besar di Eropa seperti Real Madrid dan United. Namun pada tahun 1996,
Zinedine Zidane akhirnya lebih memilih untuk bergabung dengan raksasa Italia Juventus. Keputusan itu ternyata tepat, karena dengan cepat namanya cepat meroket bersama Bianconeri. Di tahun pertamanya, Zidane berhasil mempersembahkan gelar Serie A untuk si nyonya tua. Pada musim keduanya berseragam putih hitam, ia bahkan dapat mengantarkan timnya berlaga di partai final Liga Champions. Namun sayangnya pada laga tersebut, Juventus harus mau mengakui keunggulan tim asal Jerman Borussia Dortmund dengan skor 3-1. Selama 5 tahun berada di kota Turin, ia menjalani musim yang mengesankan dengan catatan 24 gol dari 151 pertandingan, memberikan prestasi bergengsi seperti 2 gelar Serie A dan 1 piala Intertoto. Pada tahun 2001, Zinedine Zidane memutuskan untuk hengkang ke Real Madrid dengan biaya transfer 77,5 juta euro atau setara 1,3 triliun rupiah, yang menjadikannya sebagai pemain termahal di seantero dunia. Raksasa Spanyol tersebut memang sedang mengumpulkan bintang-bintang sepak bola top dunia untuk menciptakan tim terkuat dengan proyek Los Galacticos yang dikomandoi langsung oleh presiden klub Florentino Perez. Usut punya usut, sebenarnya si nyonya tua tidak rela untuk melepas Zidane ke Madrid karena dia sudah menjadi roh permainan Juventus. Terlebih para fans juga sudah mencintainya lewat aksi-aksinya yang kerap memanjakan mata di setiap pertandingan. Meski sudah dibujuk oleh Luciano Moggi, direktur olahraga Juventus pada saat itu, Zinedine Zidane tetap bersikeras untuk meninggalkan kota Turin. Berdasarkan pemberitaan dari The Independiente pada tanggal 16 April 1999 silam, keluarga menjadi salah satu alasan kepindahan Zidane ke Spanyol. Diketahui memang istri Zidane, Veronica Fernandez, memang berasal dari Spanyol. Namun ternyata itu bukanlah salah satu alasan yang menyebabkan Zidane hengkang dari kota Turin, karena ia juga tidak terlalu suka dengan taktik yang diterapkan oleh Carlo Ancelotti, pelatih Juventus pada saat itu. Meski ia gagal mempersembahkan gelar Liga Champions pada Juventus, namun Zinedine Zidane mampu mencapai gelar individu yang fenomenal. Karena pada tahun 1998, ia berhasil mendapatkan gelar Ballon d'Or, sebuah gelar individu paling prestisius bagi pemain sepak bola di dunia. Sukses Zidane merebut Ballon d'Or tidak bisa lepas dari kiprah gemilangnya saat membela Prancis, karena ia berhasil membawa Les Blues menjadi juara Piala Dunia pada tahun 1998, usai mempermalukan juara bertahan Brasil dengan skor telak 3-0 di negerinya sendiri. Pada gelaran Piala Eropa tahun 2000, Zinedine Zidane juga berhasil membantu negaranya memenangkan gelar tersebut. Setelah di final Prancis mampu mengalahkan perlawanan sengit dari Italia dengan skor tipis 1-0 lewat gol emas dari David Trezeguet. Prestasi ini membuat Prancis berhasil mengkawinkan Piala Dunia dan Piala Eropa di lemari koleksi gelar mereka. Kembali ke Real Madrid, di sana ia tampil semakin matang. Keputusan Madrid untuk mengeluarkan biaya transfer yang besar guna memboyong Zidane terbukti tepat, karena pada tahun pertamanya berseragam Los Blancos, Zidane langsung berhasil mempersembahkan gelar Liga Champions ke klub asal ibu kota Spanyol tersebut. Bahkan di laga final, ia mampu mencetak gol penentu kemenangan bagi timnya. El Real menang 2-1 atas Bayer Leverkusen, di mana saat kedudukan imbang 1-1, Zidane mampu mencetak gol tambahan bagi Real Madrid untuk membantu klubnya keluar sebagai jawara Eropa. 5 musim berseragam Real Madrid, Zidane mencatatkan 227 pertandingan di semua ajang dengan berhasil mencetak 49 gol dan memberikan 67 assist. Pada tanggal 7 Mei 2006, Zidane memainkan pertandingan terakhirnya dengan Los Blancos di Stadion Santiago Bernabeu. Pendukung Real Madrid memberikan dia sambutan yang sangat hangat, serta tak henti-hentinya mengeluh-elukan namanya di sepanjang jalannya pertandingan. Para penggemar Los Blancos mengucapkan selamat jalan untuk Zinedine Zidane dengan memberikan tepuk tangan meriah.
sebagai tanda penghormatan. Hal ini tentu membuat Zidane menitihkan air mata. Piala Dunia 2006 merupakan Piala Dunia yang sulit dilupakan Zidane, karena pada ajang 4 tahunan tersebut ia menjadi sorotan dunia saat dia menanduk bek Italia Marco Materazzi di pertandingan final. Berkat aksinya tersebut, ia pun diberi kartu merah oleh wasit Horacio Elizondo. Banyak yang menyayangkan tindakan cerobohnya ketika itu, karena para pendukungnya mengharapkan Zinedine Zidane bisa mengakhiri karirnya dengan cara yang indah dengan bisa mengalahkan Italia pada pertandingan final tersebut. Namun sayangnya, karirnya justru berakhir menyedihkan karena Prancis kalah dalam babak adu penalti tanpa kontribusinya. Meski begitu, di ajang tersebut Zinedine Zidane masih bisa meraih penghargaan sebagai pemain terbaik. Selepas Piala Dunia tersebut, Zidane mengumumkan pengunduran dirinya dari ajang internasional bersama timnas Prancis. Inilah akhir kisah dari pemain luar biasa bernama Zinedine Zidane, sang maestro lapangan tengah terbaik yang pernah ada. Secara luas, Zidane dianggap sebagai salah satu pemain terhebat sepanjang masa dan seorang playmaker top yang terkenal karena visi, operan, kontrol bola, serta tekniknya yang mengagumkan. Sebagai pemain sepak bola kelas dunia, Zidane telah mengenyam banyak prestasi, di antaranya 2 gelar Serie A bersama Juventus dan 1 gelar Liga Champions, serta 1 gelar La Liga bersama Real Madrid. Zidane juga sukses mengantarkan Prancis sebagai kekuatan sepak bola baru di Eropa saat bisa membawa pulang gelar Piala Dunia pada tahun 1998 dan juara Piala Eropa pada tahun 2000. Bersama sahabatnya Ronaldo Luis Nazario, Zidane menjadi pemain sepak bola yang mampu meraih gelar pemain terbaik dunia FIFA sebanyak 3 kali. Dan ia juga pernah meraih Ballon d'Or pada tahun 1998. Sebagai pemain, ia hampir meraih segalanya. Sebagai pelatih, ia juga tak kalah hebat. Tetapi itu adalah cerita yang berbeda yang akan kami ulas di kesempatan berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan saya harap kalian menyukainya. Jangan lupa untuk meninggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Saya Jo dan sampai bertemu lagi di pembahasan selanjutnya.